Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa la izza ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kadupandak Pasir Girang sekeluarga besar, dengan harapan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati Dewan Hakim dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa pula santriawan-santriawati alladzi lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman lakum. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Lillahi Rabbi, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmatnya telah terbukti. Gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapih berdasi, rumah mewah berpagar besi, depannya mobil Mercy dan mobil Lamborghini. Perabotannya meja dan kursi, ditambah TV dan CD, makannya keju dan roti. Inilah nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, yang tak pernah badung apalagi menikung. Beliau adalah panglima perang terdepan, pemimpin umat yang adil. Akhlak dan keelokannya sudah tercatat dalam Al-Quran. Kepintaran dan kecerdasan beliau sudah terabadikan dalam sejarah. Siapa lagi kalau bukan ahlul ilmi wal karamah, bisyafa'ati wal idomah, yakni lautan cahaya yang akan menjadi penerang di saat umat-umatnya mulai tersesat, yakni Habibana wa Safi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini yang insya Allah akan menyampaikan satu buah tema, namun berjuta makna, yakni kepakiran akan menimbulkan sebuah kekuburan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratil mu'minin rahimakumullah. Dalam segi aspek kehidupan, pada dasarnya manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sa'idun bidunya wa syaqiyun bil akhirah. Bahagia di dunia, namun ketika ia menghembuskan napas terakhirnya di akhirat ia celaka. Siapakah mereka hadirin?
Mereka adalah golongan-golongan yang kaya, hidup berpoya-poya, pengen ini ada, pengen itu ada. Akan tetapi hadirin, di balik kekayaan tersebut mereka lupa terhadap Allah, sehingga harta yang mereka miliki terbuang sia-sia. Yang kedua, syaqiyun bidunya wa sa'idun bil akhirah. Celaka di dunia, namun ketika ia menghembuskan napas terakhirnya di akhirat, ia mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah golongan-golongan yang miskin. Sudah miskin, harta tidak punya, pengen ini tidak ada, pengen itu tidak ada. Akan tetapi hadirin, di balik kemiskinan tersebut mereka tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Sehingga inilah hadirin yang pernah diungkapkan oleh pimpinan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Orang yang fakir bersabar itu lebih unggul daripada orang kaya yang bersyukur. Yang ketiga, sa'idun bidunya wa sa'idun bil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah golongan-golongan yang telah Allah muliakan hidupnya. Harta di mana-mana, pengen ini ada, pengen itu ada. Akan tetapi hadirin, di balik kekayaan tersebut mereka tidak lupa terhadap Allah, sehingga harta yang mereka keluarkan Allah tukarkan dengan tiket surga. Yang keempat, syaqiyun bidunya wa syaqiyun bil akhirah. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah golongan-golongan yang sangat berbahaya. Sudah miskin, harta tidak punya, pengen ini tidak ada, pengen itu tidak ada. Akan tetapi hadirin, di balik kemiskinan tersebut mereka lupa terhadap Allah, sehingga dengan keadaan miskinnya bukannya malah mendekatkan diri terhadap Allah, akan tetapi ia malah jauh, bahkan jauh terhadap nikmat dan cobaan dari Allah. Sehingga hadirin, inilah yang dimaksud dengan kefakiran menimbulkan sebuah kekufuran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufran." Bahwasanya kefakiran akan menimbulkan sebuah kekufuran. Timbul sebuah pertanyaan. Mengapa hadirin orang fakir saja bisa kufur terhadap kefakirannya? Jawabannya, karena dalam diri jiwa insan manusia semakin banyak yang terlena oleh kenikmatan harta. Sedangkan harta adalah dunia, sedangkan dunia ajibah, dunia adalah tipuan. Contohnya, seorang pemimpin akan lupa terhadap rakyatnya ketika ia sudah terlena oleh kenikmatan dunia. Seorang hamba akan lupa terhadap kewajiban ibadahnya ketika ia sudah terlena oleh kenikmatan dunia. Bahkan hadirin, seorang santri pun akan lupa terhadap kewajiban mengajinya ketika ia sudah terlena oleh kenikmatan dunia. Betul hadirin? Akan tetapi hadirin, kebahagiaan yang sesungguhnya ialah mereka yang tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Sehingga walaupun miskin dalam hartanya, pengen ini tidak ada, pengen itu tidak ada, akan tetapi jika diiringi dengan rasa bersabar dan bersyukur kepada Allah, maka kesengsaraan akan berubah menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya hadirin, jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah-tambah. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, kata Allah, maka siksaku amat sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, jika kita kaji lebih lanjut tentang ayat tersebut,
Pada ayat tersebut terdapat lafaz inna adabi lasadid, yang mana lafaz inna termasuk amil nawasih sugro harfiah. Faidah atau kegunaannya yaitu litaukid, memperkuat suatu kalam, sebagaimana Syekh Yahya Al-Imriti mengatakan dalam kitab Imritinya, wa akadul makna bi inna anna walaida min al-padi bantamanna, yang artinya jika kalian bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka aku akan tambah-tambah, dan jika kalian kufur atas nikmatku kata Allah, maka siksaku amat sangat-sangat besar kata Allah. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat potret tentang bangsa kita saat ini yang sedang digegerkan dengan kemunafikan dan kekafiran, hampir di setiap desa, kota, bahkan pelosok kampung pun sudah sangat terlihat dengan jelas. Buktinya hadirin, kini negeri kita sedang digegerkan dengan kefakiran dan kemunafikan yang berkedok pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Mengapa hadirin? Hukum syariat yang baru, hukum syariat yang dahulu ia ganti dengan syariat yang baru. Contohnya, Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran bahwasanya hukum berzina itu haram. Akan tetapi menurut Panji Gumilang, berzina boleh asal bayar 2 juta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hal inilah hadirin yang mengkhawatirkan dan memilukan kepada kita sebagai pemuda dan pemudi harapan bangsa, sebagaimana Sayyidina Ali pernah berkata, subbanul yaum rijalul ghad, bahwasanya pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Dari uraian tersebut kiranya dapat diambil kesimpulan, miskin atau kaya tidak bisa dijadikan patokan manusia berbahagia. Akan tetapi yang jadi patokan manusia berbahagia ialah tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Uskuru, uskuru, uskuru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ingat, jika mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ingat, jika karaktermu terlalu tinggi maka bercerminlah, dan jika karaktermu bermasalah maka berubahlah, dan jika wajahmu tidak tertolong maka kantongmu harus bisa menolong. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.